325 triliun. Nah, jangan lupa aset yang senilai 21 miliar US dollar ini, US Treasury Bond ini, itu mereka peroleh ya ketika rata-rata bunga obligasi pemerintah Amerika itu 1,79%, yang berarti harganya masih mahal. Nah, sekarang imbal hasil US Treasury-nya itu 3,9, berarti terpaksa dijual murah. Sehingga SVB Bank ini rugi sekitar 1,8 miliar Iya. US dollar atau sekitar 28 triliun rupiah. Nah, mulai ini rugi ya. Nah, mulai ini lembaga pemerintah ngelihat, oh SVB Bank mulai rugi. Ini tanda-tanda mau bangkrut itu ya. Nah, kerugian ini mendorong lembaga pemerintah melakukan asesmen untuk menurunkan rating bank ini. Walaupun potensi penurunan ratingnya sebetulnya tidak terlalu banyak. Namun kerugian dan rencana penurunan rating ini ternyata membuat nasabah dari SVB Bank ini semakin banyak yang khawatir dan semakin banyak pula yang narik duitnya dari bank ini. Akibatnya apa? Hasil penjualan US Treasury yang 21 miliar US dollar tadi ludes habis dalam waktu yang nggak terlalu lama. Jadi ini kelihatan nih, lembaga pemerintah itu kadang-kala bikin keadaan makin runyam gitu ya. Ya, tapi bagaimanapun juga mereka harus ada di sana gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk memperoleh dana segar lagi untuk membiayai modal kerja SVB Bank ini? Maka mereka mengumumkan akan menjual sahamnya senilai 2,25 miliar US dollar. Nah, namun dengan semakin banyaknya deposan yang menarik dananya karena mereka takut nih banknya makin bermasalah gitu ya, dan penurunan rating grup perusahaan serta harga sahamnya yang terjun bebas, ini membuat calon investor mundur ya. Yang tadinya udah mau beli, wah kalau harga sahamnya makin turun ya ngapain dia beli gitu ya. Akibatnya apa? Penjualan saham SVB pun gagal ya. Nah, kegagalan untuk memperoleh pembiayaan dan penjualan saham perusahaan ini mendorong LPS-nya Amerika, ya, lembaga penjamin simpanannya Amerika, yang kita kenal dengan FDIC, ya, Federal Deposit Insurance Corporation, terpaksa mereka menutup bank ini. Ya. Jadi cepat sekali. Nah, sesuai dengan aturan yang berlaku, LPS-nya Amerika itu hanya menjamin dana simpanan nasabah mirip kayak kita, maksimal 250.000 US dollar. Nah, ini jadi masalah lagi nih. Ini membuat nasabah ya, nasabahnya SVB Bank tadi yang notabene perusahaan-perusahaan startup nggak bisa menarik dananya dari situ. Termasuk mau bayar gaji pegawai pun dia nggak bisa karena duitnya nggak ini. Jadi mereka tambah ketar-ketir gitu ya. Bahkan sebagian perusahaan ini, perusahaan-perusahaan yang menyimpan dananya di situ, sangat khawatir tidak akan mampu membayar gaji pegawainya mulai akhir Maret ini sampai seterusnya. Nah, hal ini juga berpotensi mendorong nasabah bank lain tentu saja. Jadi melihat kondisi kayak begini, nasabah bank lain pun mulai gampang. Jangan-jangan bukan SPB Bank aja yang begitu, gitu kan ya. Kan begitu tuh perilaku orang. Kalau yang satu rubuh, wah, yang lainnya juga bisa-bisa rubuh tuh begitu. Jadi ini makanya yang namanya krisis perbankan itu adalah krisis yang menular itu sebetulnya. Bahaya sekali sebetulnya ini gitu ya. Nah, jadi kalau hal ini menular ke bank lain, ya, jadi jika hal ini terjadi dan merembet ke bank lainnya, ini akan dapat membuat situasi semakin tidak terkendali dan krisis perbankan pun tidak akan bisa dihindari. Kalau hal ini terjadi, berarti penutupan bank SVB bersifat sistemik. Nah, ini di Indonesia rame ini. Masalah sistemik, nggak sistemik, rame di DPR tuh dulu kan ya. Sampai-sampai bosan ngelihatnya sebetulnya. Ya. Nah, namun sebagian pengamat mengatakan bahwa bank SVB ini nggak bersifat sistemik, katanya. Mengingat apa? Ukuran banknya kelas menengah,
Terus runtuhnya bank ini juga karena salah kelola oleh manajemennya. Itu alasan mereka mengatakan, wah nggak sistemik katanya. Jadi perdebatan apakah penutupan satu bank bersifat sistemik atau tidak itu sangat lumrah pada setiap kali ada episode banking crisis. Perlu digarisbawahi Bapak Ibu bahwa sistemik tidaknya satu bank sangat tergantung pada penanganannya. Bank yang sangat kecil bisa saja bersifat sistemik kalau tidak ditangani dengan baik. Artinya kalau deposannya tidak merasa aman. Sementara bank yang besar bisa aja nggak bersifat sistemik. Kalau krisis banknya itu ditangani dengan benar sehingga si deposannya, si penabung merasa aman, duitnya tetap ada di sana sehingga dia tidak perlu menarik uangnya dari situ gitu ya. Jadi kalau soal sistemik nggak sistemik itu, wah itu diskusi yang runyam tuh. Kalau saya nggak suka ikutinnya begitu karena sangat tergantung bagaimana cara penanganan bank itu. Termasuk itu dulu tuh yang krisis Bank Senturi itu, waduh, campur aduk politiknya di sana bikin ruwet masalah gitu ya. Padahal sebetulnya kalau kita bicara sistemik nggak sistemik itu definisinya gampang sekali kok. Nah, yang menarik Bapak Ibu, beberapa jam sebelum pembukaan pasar modal di Asia pada hari Senin tanggal 13 Maret kemarin, pemerintah Amerika tuh melalui Departemen Keuangan dan LPS-nya itu mengeluarkan pernyataan yang mengatakan akan menjamin seluruh dana